Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Mau pakai enggak? Pakai itu enggak? Ya, saya kira enak enggak pakai itu. Alhamdulillah, kita memuji Allah di pagi yang mulia ini. Allah masih meringankan langkah kita ke rumahnya. Masjid adalah rumah Allah. Banyak dalam Quran ayat tentang masjid, tentang rumah Allah. Satu tanda Allah itu menjaga kita. Bila Allah menjaga orang itu, dijaganya agamanya, dijaganya bodinya, badannya, dijaganya hatinya, dijaganya nafsunya, dijaganya akalnya. Kita ini ada body badan. Bahasa Arab pun badan. Jasad bahasa Arab, badan bahasa Arab, body bahasa Inggris. Badan awak ini, badan bahasa Arab ya, jasad bahasa Arab. Allah kalau menjaga orang tuh, dijaganya jasadnya, dijaganya rohaninya. Dua-dua dijaga ya. Kita bukan jasad saja. Kalau kita jasad saja yang kita urus, rohani tidak diurus, nanti saat ajal tiba susah nanti. Karena kalau orang itu meninggal, jasadnya tidak berfungsi semuanya, tapi rohani tidak mati. Rohani yang mau ke masjid itu, kalau mau ke masjid ya, itu rohaninya, imannya, hatinya, nafsunya, itu tidak mati. Yang mati body saja, jasad saja. Jadi beda kita dengan makhluk yang mereka keempat, mereka ada jasad saja, tidak ada akal. Dalam Quran, orang yang memikirkan jasad saja sangat dicela. Ada ayat yang sangat mungkin kalau kita dengar keras, tapi itulah kalamullah ya. Kalamullah ini tiba masanya keras dan tegas. Karena manusia kadang harus bertegas. Ayat 179 surah Al-A'raf, halaman 174, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan manusia dan jin yang akan masuk neraka jahanam itu, lahum qulubul la yafqahuna biha, ada hatinya tapi tidak memikirkan Allah, tidak memikirkan agama, tidak memikirkan masjid, tidak memikirkan Al-Quran, tidak berfungsi untuk agama hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata bukan untuk mencari Allah, bukan untuk mengurus hati, akal dan nafsunya. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tidak mau mendengar yang baik. Subhanallah. Tidak mau belajar, tidak mau komunikasi, tidak mau tukar pikiran, tidak mau curhat. Artinya ulaika kal an'am, katanya di sini. Ulaika kal an'am, orang yang tidak memfungsikan hatinya, matanya, telinganya, sama dengan lembu, katanya. Ini kan jelas. Ulaika kal an'am, orang itu macam lembu, macam kerbau, macam kambing. An'am itu binatang ternak. Binatang yang ternak yang dimakan dagingnya. Orang itu macam binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih lagi. Karena binatang, macam yang dibilang tadi, tidak ada akalnya. Kita ada akal, alhamdulillah. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka yang dikatakan kategori jenis orang yang lengah dan lalai. Lengah dan lalai ini suatu penyakit kronik, penyakit
parahnya orang awak. Lengah, lalai, itu penyakit yang parah, yang sangat disukai setan dan iblis. Setan iblis, kalau orang tu lalai, sukanya itu. Aku kawan awak, konco awak, ini kata orang Kuala Lumpur, geng awak, grup. Kerja setan melalaikan. Orang yang lalai, hidupnya akan rugi dan rugi. Tengok ayat tentang orang lalai ya. Tengok ayat tentang orang lalai dalam surah Al-Munafiqun. Dalam Quran ada surah namanya surah orang-orang munafik. Di situ dicantumkan cerita orang yang lalai. Halaman kalau buka Quran 555. Maka senang. Halaman 555 kita diingatkan agar tidak lalai dalam surah Munafiqun. Dalam Quran ada surah Munafiqun, ada juga surah Mu'minun, orang-orang beriman, ada juga surah Kafirun. Kita patut tahu tu ya. Di sini dibilang apa? Ayat 9 surah Al-Munafiqun halaman 555. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Na'udzubika minal khasirin wal khusran. Allahumma na'udzubika minal khusran wal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini jelas yang disuruh orang yang beriman. Yang disuruh orang yang beriman yang diri itu saya, yang dipanggil itu saya, istri saya, anak saya, cucu saya, saudara saya, kawan saya, sahabat saya, jemaah saya, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang mengaku dirinya beriman. La tulhikum, kamu jangan mau dilalaikan, amwalukum, oleh harta benda. Yang melalaikan manusia kebanyakannya harta benda. Sibuk memikirkan harta, lupa memikirkan kolbu tadi, nafsu tadi, akal tadi. Harta untuk body, untuk badan. Kalau dicarinya harta untuk mengurus hatinya, untuk mengurus nafsunya, mengurus akalnya, itu bagus. Habis pitihnya nak beli buku. Ada kawan dulu di kampung, di Petok, asal pergi ke pasar, ke kota, mesti tinggal di kedai buku. Toko buku maksudnya. Kedai itu bahasa Malaysia. Asal pergi ke kota, ke pasar, kalau ada yang baru, mesti dibelinya. Ada yang baru, mesti dibeli. Jadi ada perpustakaan di rumahnya. Mencari pitih untuk ilmu. Itulah tujuan kita sebenarnya. Bukan mencari pitih untuk dimakan, untuk dipakai saja. La tulhikum amwalukum. Kamu jangan mau dilalaikan oleh harta. Bisa mencari harta, tapi harta itu untuk menuju Allah, untuk menuju jannah, menuju surga. Subhanallah. Wala auladukum. Jangan dilalaikan oleh anak, oleh cucu, oleh keluarga. An dzikrillah. Jangan sampai lalai, terintang, lalu terabai zikrullahnya. Salatnya kocar-kacir. Patut ke masjid, enggak ke masjid. Kenapa? Yang dipikirkan harta keluarga. Harta keluarga. Harta akan tinggal, keluarga akan tinggal. Siapa yang dulu pergi? Enggak pasti. Adakah suami yang dulu pergi? Atau ke istri? Ada orang yang sudah dulu teman hidupnya. Istri yang dulu. Ada suami yang dulu. Kadang anak pula yang dulu, kadang cucu pula yang dulu, tidak tahu. Tapi yang jelas, yang merintangi manusia itu akan tinggal. Kebanyakan manusia mencari yang tinggal, tidak mencari yang ke bawah dok. Yang ke bawah tidak dicarinya. Mencari yang ketinggal, mengurus yang tinggal, meninggalkan yang akan dibawa. Itu maka diperingatkan di sini, la tulhikum amwalukum. Kamu jangan dilalaikan oleh harta benda, wala auladukum, oleh anak-anak, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Kemarin minggu lalu beberapa hari kita
judul kita tentang zikir ya. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku mengingatmu katanya. Wa may yaf'al zalik, siapa yang demikian sikapnya, lalai disebabkan harta, lalai disebabkan keluarga, lalai disebabkan oleh manusia, faulaika humul khasirun, rugilah hidupnya. Rugi hidupnya. Ayah tidak mendidik anaknya, hanya mengasih uang saja. Sekolahkan, agamanya tidak dilihat, sholatnya tidak dilihat, Qur'annya tidak dilihat, sampai kuliah tak kemana. Ba'a tahajudnya tidak ditanya dok. Karena diri pun tidak tahajud dia sendiri tidak tahajud. Macam mana nanya orang tentang tahajud? Orang saleh dulu kalau bangun di pagi hari, ada di antara mereka yang menangis. Ada kawan pergi ke rumah kawan pagi hari ziarah, tuan rumah nangis. Pak, kok menangis pak? Ada meninggal berita dunia, berita keluarga, ada yang keluarga yang berpulang ke rahmatullah. Tidak ada, semua sehat kok. Ataukah bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala penyakit yang bapak alami, bapak saja yang tahu. Saya sehat walafiat. Oh loh, kok menangis pak? Saya tadi malam tidak tahajud. Saya kena marah. Allah marah sama saya tidak dibangunkannya untuk tahajud. Yang tak ke masjid ini kena marah ini. Yang tak ke masjid itu, kamu tak usah ke rumahku lah kata Allah. Duduk di rumah kamu saja. Kena marah tuh. Yang tak ke masjid kena marah. Terblok, tersekat, terhalang, terdinding, terhijab. Itu kalau kita pergi ke masjid, kita sunatkan berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ampunlah dosaku ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Pintu rahmat di masjid. Nanti kita bisa bincang ya. Mungkin 80-90 pintu rahmat bagi orang yang datang ke masjid dengan ilmu, dengan ikhlas. Subhanallah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hidupnya lengah dan lalai, tidak sempat ke masjid. Masjid dekat. Azan sahut menyaut, bisa memilih mau masjid ini mau, tapi tidak satu yang didatangi. Bagian datang tuh oke lah ya. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa demikian sikapnya, fa ulaika humul khasirun, rugilah hidupnya. Meninggallah ayah, meninggallah emak, anak tidak dididik ke masjid. Subhanallah. Meninggal ranggainya. Meninggalkan anak yang jauh dari masjid. Berdosa ranggainya. Orangnya mati, orangnya mati, dosanya hidup. Kan rugi. Faulaika humul khasirun, rugi. Waktu hidup memikul dosa keluarga. Dah mati, dosa jalan terus. Awak selama yang tahu sedekah jariah kan? Sedekah mengalir pahalanya, dosa yang mengalir. Nanti di mana masa dipanggil ayahnya, panggil anaknya. Kenapa anda ke masjid? Ayah saya anda ke masjid. Tanya ayahnya, iya anda ke masjid pak? Iya, kenapa? Ayahku dulu tidak bawa aku ke masjid. Berarti dah dosa itu dah berlapis-lapis. Itulah masyarakat awakku. Dosa berlapis-lapis. Jadi jangan sampai di awak stop lah. Istighfarkanlah ranggai awak. Istighfarkanlah kakek, datuk, neneknya orang Malaysia. Datuk, nenek. Kelalaian mereka mendidik diri, mendidik generasi, nanti indah didiamkan dari kemudian tuh. Ditanya tuh. Karena yang ditanya nanti antara lain usia orang itu, usia remaja secara khusus akan ditanya, kemudian harta bendanya akan ditanya, kemudian ilmu, tentang ilmu akan ditanya. Karena salah satu syarat hidup ini mesti belajar. Orang yang tidak belajar berdosa dia. Orang yang tidak belajar berdosa. Ada seorang ahli hikmah namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi namanya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah.
Kalau orang itu memikirkan neraka, takut kepada neraka, macam takut tidak berpitih. Lau khafan nasun nar kama yakhaful faqr la dakhalal jannah, katanya. Kalau orang itu memikirkan neraka, takut diri masuk neraka, takut istri masuk neraka, takut anak masuk neraka, cucu masuk neraka, takut keluarga nanti. Itu yang diseru dalam ayat ini, baca dalam salat tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Kata Yahya bin Mu'adz, kalau orang itu takut kepada neraka seperti takut miskin, pasti dapat surga. Lau khafan nasun nar kama yakhaful faqar la dakhalal jannah. Kalau orang itu takut neraka kan seperti takutnya tidak berpitih, hari-hari mikirkan pitih. Memang disuruh, tapi jangan pitih saja, jangan dirintangi. Ayat tadi kan, jangan dirintangi oleh pitih, oleh harta benda dari zikrullah. Jadi tidak seimbang. Karena hidup kita tidak seimbang, Allah tidak mengurus dengan baik. Kita dengan Allah tidak seimbang, maka Allah itu biarkan dia, biarlah aja. Apalagi kalau orang itu tidak tahu kelemahan dirinya, hanyut dalam kelalaian, hanyut dalam hidup yang tidak seimbang. Berapa persen kita mikirkan pitih sari? Berapa persen mikirkan neraka? Tadi malam saya mengisi pengajian sebentar antara maghrib dan isya di Masjid Pinaga, Masjid Pondok Pesantren Pinaga. Jadi sesudah tazkirah ada anak tuh nangis dia. Kenapa? Kamu dari mana? Dari Ujung Gading. Dari margamu. Katanya marga Batubara. Kenapa menangis? Saya takut keluarga saya masuk neraka, Ustaz, katanya. Takut ayah dan ibu saya masuk neraka, katanya. Karena dia sudah berada di taman jannah. Anak yang masuk pondok, anak yang belajar, kita ini sekarang belajar. Ini taman jannah. Ini taman jannah. Orang yang tentram hidupnya dalam majelis ilmu, suka duduk majelis ilmu, suka mendengar ilmu, berarti salah satu sifat untuk masuk jannah. Kalau tidak ada ilmu susah nak dapat jannah tuh. Karena dalam hadis, waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin belajar, mulus jalannya ke jannah nanti. Pertama, dia ada ilmu, ada bekal, ada bekalan hidup. Yang kedua, hatinya hati ilmu. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, dosanya hanyut. Ini mah hanyut dosa ini. Kan sudah selalu dibilang, kalau ada pertemuan ada malaikat datang. Malaikat itu meliput berita, aktivitas keilmuan. Nanti kalau sudah selesai, dilaporkanlah yang datang pagi ini contohnya 10 orang. Dilaporkan kepada Allah. Allah interview malaikat yang meliput berita. Kenapa Bapak itu duduk di majelis ilmu tuh? Ditanya tuh. Karena takut pada nerakamu ya Allah. Iyo ya Allah. Ini malaikat. Sudah pernahkah Bapak itu tengok neraka? Belum lagi ya Allah. Macam mana kalau mereka lihat neraka itu? Kata ulama ya, di neraka itu orang itu mati semenit 40 kali mati. 1 menit mati hidup. Subhanallah. Kenapa mereka berkumpul? Kata Allah. Mereka harap masuk jannah ya Allah. Pernah mereka melihat jannah? Belum lagi Allah. Wah, kalau mereka melihat jannah, mati-matian mereka ingin belajar. Bahasa Malaysia bertungkus lumus, bertungkus lumuh. Ya. Brunei pun pakai bertungkus lumus katanya, mati-matian. Kenapa mereka berkumpul? Karena mencintaimu ya Allah. Mencintaiku? Iya kata Allah. Pernah mereka melihat zatku? Belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat zatku? Kata malaikat, kalau mereka melihat zatmu ya Allah, mereka akan lebih rajin. Kalau mereka nampak neraka, mereka akan lebih rajin. Kalau mereka nampak surga, mereka akan lebih rajin. Lalu terakhir,
Kamulah saksiku kata Allah, dosa mereka sudah ku ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni karena mencari ilmu tadi. Karena mencari zikrullah. Jadi itu saja dulu ya. Mudah-mudahan ada pengaruhnya. Jangan lupa kata Yahya bin Mu'az tadi, kita perlu kepada Quran, perlu kepada hadis, perlu kepada kalam ulama, kata hikmah. Karena kalam ulama itu pengalaman hidup puluhan tahun. Lalu itulah prinsipnya. Apa kata Yahya bin Mu'az? Lau khafan nasu an-nar kama yakhaful faqar la dakhalal jannah. Kalau mereka takut memikirkan api neraka itu seperti takutnya miskin, takut tidak berpitih, takut terlantar, takut lapar, takut kuliah anak tidak selesai, contohnya lah ya. Kalau memikirkan neraka seperti memikirkan pitih, la dakhalal jannah, pasti dapat jannah, kata Yahya bin Mu'ad. Jadi perlu ada keseimbangan ya. Mencari pitih tapi pitih untuk ilmu, untuk agama Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk meningkatkan iman, meningkatkan solat. Solat kita itu perlu ditingkatkan. Solat yang tidak meningkat, jangan-jangan tidak diterima. Jangan-jangan tidak diterima. Ada dalam hadis, ada orang tuh solat katanya 60 tahun dia solat, satu solat tidak diterima. Subhanallah. Tanda ibadat itu diterima apa? Berubah, growing, berubah, meningkat. Orang beriman tidak mungkin jalan setempat, dia meningkat sampai dekat ajalnya, confident, yakin nak mati itu, tidak takut itu. Tidak takut. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radha na'udzubika biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa jemaah yang hadir tazkirah subuh, yang hadir salat subuh ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah sampai ke penghujung usia ya Allah, sampai ruh kami dicabut ya Allah. Bimbinglah kami memerlukan bimbingan-Mu ya Allah, memerlukan hidayah-Mu ya Allah, memerlukan taufik-Mu ya Allah. Tunjukilah kami, bimbinglah kami dan ahli keluarga kami dan masyarakat semuanya ya Allah. Dekatkanlah hati kami selalu ke rumah-Mu ya Allah. Dekatkanlah hati masyarakat yang luas ini ke rumah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ahlul masjid yang dijamin selamat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, ahlul masjid nanti dijamin selamat di akhirat ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.